Baik teman-teman, sekarang kita akan buat pola rok ya. Ukuran yang dibutuhkan akan saya tulis di sini ya. Ukuran untuk pola yang akan digunakan adalah lingkar pinggang LPI. Lingkar pinggang sama dengan 78. Lingkar panggulnya 104. Kemudian tinggi panggul 17. Panjang roknya adalah 94. Nah, bisa dilihat. Nah, modul yang kita gunakan adalah modul ini ya teman-teman. Nah, ini ukuran pola dasar roknya. Oke, langkah pertama adalah ini A ke B seperti ini ya. Dari titik tengah garis ini, dari titik pas ujung kertas kita kasih titik A sesuai dengan ini. Pertama-tama kita harus menentukan titik A ya. Lalu kemudian dari A ke A1 ini adalah 1,5. Dan kemudian kita menentukan A ke B, yaitu 1/4 lingkar pinggang. Kita cek pinggangnya 78, dibagi 4 adalah 19,5. 19,5 ditambah 2 ditambah 1. 19,5 ditambah 2 adalah 21,5 ditambah 1 jadi 22,5 di sini ya. 22,5. Nah, ini kemudian kita garis. Sekarang kita garis ya teman-teman. Dari titik A1 ke B, ini adalah titik B. Kita garis seperti ini. Ini adalah B ya. Dan kemudian kita lanjutkan dari titik A1 ke bawah. Ini adalah panjang tinggi panggul ya. Tinggi panggulnya kita 17 ya. Maka di sini kita tulis 17 ya. Nah, 17 ini sekarang kita akan garis. Kita gunakan garis putus saja. Ya. Dan kemudian setelah itu kemudian ini sudah kita kasih titik C. Lalu dari A1 kita selesaikan pembuatan puknat, yaitu 1/10 lingkar pinggang. Dari lingkar pinggang itu 7,8 kita bikin 8 ya. Dari 8 ini kita geser 2 cm karena puknatnya tadi 2 cm. Lalu ambil garis tengahnya. Dari garis tengah ini kita tarik garis lurus. Kita lihat ya, garis tengahnya ketemu 9, di sini 9. Kita ambil garis garis putus-putus, dan kemudian dari situ kita C ke C2 ini adalah 4 cm, dan ini kita tarik garisnya ya, seperti ini. Ini adalah garis puknat. Kemudian kita menuju ke D. C ke D adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Panggulnya kita ketemu 104. 104 dibagi 4 berapa? 26. 26 ditambah 1 jadi 27. Nah, maka pinggangnya kita panggul titik D ketemu di titik 27. Nah, ini D. Lalu kita bentuk garis. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang rok. Dari titik A1 ke bawah, panjang roknya kita bikin 94 karena ini memang roknya rok panjang ceritanya ya teman-teman. A1 ke bawah adalah panjang rok karena kita menggunakan rok panjang. Jadi kita di ukuran 94
lingkar itu dari titik C ke D itu sama. Ini kan titik E, A1 ke E itu adalah panjang rok. Lalu E ke F ini sama dengan C ke D. Karena C ke D nya tadi 27, maka E ke F juga sama 27. Nah setelah itu kita bikin garisnya ya. Ya, kita bikin garisnya. Oke, kita buat garisnya. Ini adalah garis putus-putus, ini adalah pola dasarnya. Dan karena kita akan membuat rok A, ya rok A lain, saya akan tambah dari pola dasar ini sekitar 8 cm ya. Nah ini saya tambah keluar dari titik F. Ini kan titik F ya, E ke F itu sama dengan C ke D. Nah ini saya tambah 8 cm. Lalu saya tarik garis dari sini ya, seperti ini untuk memudahkan. Dan ini saya gunakan garis tegas karena ini yang akan kita gunakan garis ini. Oke. Lalu dari sini, dari titik E kita turunkan 1,5 sampai 2 cm ya. Lalu kita bentuk menggunakan penggaris panggul. Nah, maka pola rok bagian depan sudah jadi. Dan jangan lupa ini kita tulis TM atau tengah muka ya. Ini adalah bagian depan yang warnanya merah. Sekarang kita akan buat pola rok bagian belakang. Sekarang kita menuju ke bagian belakang. Karena itu kita menggunakan pensil biru ya. Ukuran yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah sama lingkar pinggang sama dengan 78 ya. Kemudian lingkar panggul 104. Terus tinggi panggul 17, panjang rok 94. Sebenarnya sama untuk depan dan belakang, bedanya kalau belakang nanti dikurangi 1. Baik, kita menuju titik A. Titik A masih di sini ya, A kecil sekarang. A turun ke bawah 1,5. Ini menuju A1. Lalu A ke B adalah 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 2. 2 itu cukup nat. Kalau 78, 1/4-nya adalah 19,5. 19,5 dikurangi 1, 18,5 ditambah 2 jadi 20,5. Nah, di sini adalah 20,5 ya. Lalu kemudian kita garis menggunakan penggaris panggul seperti ini. Ya. Ini adalah titik B. Kemudian sekarang kita memberikan tanda untuk kumnat ya. A1 ke A2 adalah 1/10 lingkar pinggang, yaitu saya bikin 8 cm ya, dibuletin, lalu geser langsung 2 cm, dan ini ambil garis tengahnya. Nah kemudian sekarang ini adalah kita buat panjang tinggi panggul 17 ketemu di sini, yaitu untuk titik C. A1 ke C adalah tinggi panggul ketemu titik C. Lalu dari sini kita ambil garis putus-putus karena untuk garis bantu ya, garis putus-putus untuk garis bantu seperti ini. Dan kemudian kita mencari titik D. D adalah 1/4 lingkar panggul dikurangi 1. Lingkar panggulnya 104, dibagi 4 adalah 26. 26 dikurangi 1 jadi 25. Maka di sini ketemu ada 25. Dan ini adalah titik D. Titik B ke D dihubungkan. Ya. Seperti ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan membuat kumnat. Setelah tadi ketemu titik A2 di sini dan B1 di sini, ya. Maka kita akan garis lurus, bikin garis lurus untuk titik tengah dari A2 dan B1. Nah,
Nah, ini saya garis putus. Lalu kita naikkan dari garis panggul 4 cm. Ya. Oke, sekarang lanjut dari titik A1 menuju E adalah panjang rok. Panjang roknya adalah 94, rok panjang ya. Di sini 94. Lalu dari garis 94 ini kita garis putus-putus untuk garis bantunya. Oke. Nah, sekarang C ke D ini sama dengan E ke F. C ke D nya kan 25, maka E ke F nya juga sama 25. 25 kita tarik garis seperti ini supaya lurus ya teman-teman. Nah, ini saya bikin garis bantu untuk pola dasarnya. Dan karena kita akan membuat rok align dan sama bagian depan tadi kita tambahin 8 dari titik F, ini adalah titik F ya. Ini titik E. Kita tambahin 8 cm. Nah, ya. Dari 8 cm ini kita tarik ke garis Nah, ini adalah jadinya jadi rok align. Karena di bagian belakang ini nggak perlu dilengkungkan, diluruskan biasa saja. Nah, maka ini sudah jadi pola roknya. Ini adalah rok belakang. Dan jangan lupa ini kita kasih tulisan TB atau tengah belakang. Ya, ini bagian belakang warna biru ya teman-teman. Baik, sekarang kita gunting polanya kalau sudah jadi. Kita proses memotong kain. Untuk kain yang dibutuhkan itu usahakan beli kain yang lebar 150 supaya memudahkan. Tetapi misalnya seandainya adanya kain yang lebar 115 itu tidak apa-apa ya, 150 itu adalah 115. Ini saya menggunakan kain dengan lebar 150 cm ya, 150 cm atau 1,5 meter ya. Dan kebetulan celana rok ini saya akan menggunakan ban pinggang karet. Jadi yang bagian ban pinggangnya nanti saya akan tambah, ya. Oke. Di sini saya menggunakan resleting belakang, ya. Kampu dari resleting belakang atau dari di TB ini kita berikan 3 cm. Nah, seperti ini ya. Udah, sekarang saya akan kasih tambahin kampuh ya. Ini 3 cm. Jadi teman-teman, ini nanti si bagian pinggang ini saya akan berikan karet ya, karet di ban pinggang sini. Maka di bagian ini nggak saya pas. Ini saya luruskan sesuai nih. Ini misalnya saya luruskan ketemu berapa? Ketemunya 27,5, maka ini pun saya luruskan di sini 27,5 ya. Jadi ini saya luruskan saja karena ini nanti akan saya berikan karet. Nanti tinggal diluruskan saja begini. Ya. Nah, seperti ini.
Nah, ini 1,5 ya, bagian sini 1,5. Jadi ini nanti ban pinggang menggunakan karet. Perlakuan yang sama kalau teman-teman nanti dibuat celana itu menggunakan ban pinggang menggunakan karet. Oke, sekarang ini pun sama bagian belakang ya. Bagian belakang ini kan 2 cm semuanya ya. Maaf, ini bagian depan. Ini bagian depan. Ini bagian depan ya. Ini kan 2 cm. Kampu sisi itu 2 cm. Itu kita samakan. Ini adalah di 29,5. Di sini adalah 29,5. Nah, ini kita samakan begini teman-teman ya. Kita luruskan saja ya. Nah, nanti tinggal kita rapikan di bagian sini. Kampunya 1,5. Dan sama bagian bawah untuk rok sama 3 cm. Oke, sekarang kita tinggal merader. Kayaknya nggak usah dirader, nggak apa-apa. Ini saya tandain bagian kupnatnya saja teman-teman, supaya nanti ketika dijahit nggak usah dirader, nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman mau pak dirader, silakan dirader ya. Ini teman-teman dirader ya. Kalau sudah dipotong gini dirader semua, terutama diutamakan bagian kupnatnya dulu ya. Nah, ini semuanya nanti dirader di sininya juga semuanya ya. Nah, kira-kira kalau udah dirader tuh hasilnya kira-kira seperti ini. Dirader seperti ini ya teman-teman hasilnya. Yang pertama adalah kita jahit di bagian belakang. Ini adalah potongan bagian belakang ya teman-teman ya. Karena nanti kita prioritaskan untuk memasang resleting ya. Ini adalah resletingnya. Saya menggunakan resleting Jepang ya. Nanti kita melihat bagaimana cara pembuatan memasang resleting Jepang. Nah, untuk resleting Jepang sendiri itu saya ini menggunakan ukuran 25 ya, tapi teman-teman boleh menggunakan yang ukuran 20 saja ya. Dari jaraknya untuk resleting Jepang ini ya. Oke. Jarak dari resleting Jepang ini untuk kira-kira 3 cm ke atas ya. Ini kan 3 cm ke atas, kita kasih tanda di sini. Ini 3 cm, kampunya 3 cm kan, maka kita jahit sampai sebatas ini ya. Dan kita jahitnya dari bagian bawah. Ini bagian belakang ya, bisa dilihat ya, ini bagian belakang rok. Kita jahit dari bawah ke atas sampai batas resleting Jepang.
itu kita sudah mulai memasang resleting Jepang ya. Kita mulai memasang resleting Jepang teman-teman. Seperti biasa ya, untuk resleting sepatunya kita harus ganti. Sepatu resleting Jepang untuk di mesin portable itu sepatunya seperti ini ya. Seperti ini sepatunya. Tetapi saya lebih nyaman menggunakan sepatu ini. Sepatu kaki 1 klasik. Saya lebih nyaman dan saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan ini. Tapi misalnya teman-teman menggunakan sepatu yang lain boleh, silakan. Ini saya ganti dulu sepatunya. Sepatu resleting saya ganti menggunakan sepatu resleting yang kaki 1 ya. Sudah saya ganti seperti ini. Nah sekarang resletingnya kita buka dulu ya. Kan ada 2 sisi nih teman-teman ya. Sisi ini adalah sisi yang nanti bakalan terlihat di depan, ini yang nanti bakalan kita sembunyikan di belakang ya. Nah, sisi ini kita memasangnya dari sebelah kanan dulu, kanan di sini. Posisinya seperti ini, jangan sampai kebalik. Oke, sekarang ini adalah resleting Jepangnya. Pertama kita buka dulu resletingnya, dan ini kita menjahitnya dari sebelah kanan ya teman-teman. Jangan kebalik kalau memasang. Ini kita pasang yang bagian resleting yang bagian belakang itu yang dia agak ada ininya ya, tuh bisa dilipat gini. Kalau bagian atas kan nggak ada apa-apa, dia lurus biasa ya, dia bersih. Kalau ini ada bisa dilipat begini nih. Nah bagian resletingnya ya, ini kira-kira 3 cm kan kampungnya. Nah ini 3 cm seperti ini. Nah ini kita jahit. Ketika ngejahit itu harus posisinya dibuka begini teman-teman. Kita jahit pas di sininya loh, pas di sini ini ya, karena kalau nggak di sininya hasilnya nggak rapi. Oke, kita jahit dulu ya. Itulah kenapa alasannya saya menggunakan sepatu ini, karena sepatu ini benar-benar dia ngebuka banget gitu, bantu ngebuka banget gitu. Kalau sepatu resleting yang lain kurang maksimal itu bagi saya. Untuk teman-teman boleh misalnya terbiasa menggunakan sepatu yang lain, silahkan, tidak masalah. Teman-teman ini ya, kalau sudah sampai mau hampir ujung, ini kita lebihin jahitnya itu ke sini ya. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Nah itu kita jahitnya ke sini kira-kira 1 cm ya, 1 cm. Nah ini sampai ke bawah jahitan ini, jangan sampai ini kejahit ya, yang sebelah sini. Nah ini 1 cm. Nah sudah sampai ujung, ini matiin. Karena itu butuh kekuatan nanti. Oke, sekarang kita gunting dulu, kita rapihkan. Nah setelah itu yang bagian sini ya, ini adalah kita ratakan dulu seperti ini resletingnya ya. Jangan diangkat, biarin saja kepalanya di situ, tetap di bawah ya, kepalanya biarkan di bawah. Nah ini posisinya seperti ini ketika menjahit. Nah, kita lihat bareng-bareng teman-teman ya. Posisinya seperti ini. Ini kan tadi di sini ya. Di sini tuh bisa dilihat ya. Di sini tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan sebelah kiri, yang sebelah kirinya. Sebelah kirinya itu dari bawah. Ini posisinya 1 cm dari batas jahitan ini tadi. 1 cm di bawah jahitan belakang, tengah belakang pada rok tadi ya. Nah pada jahitan batas resleting tadi kita jahit 1 cm. Nah jangan lupa ini dimatiin, karena kalau nggak dimatiin nanti di situ dedel. Oke ya, sekarang kita jahit ke atas.
jangan lupa ketika ngejahit nih ya, tolong sambil dibuka ininya, sambil dibuka seperti ini. Bagian resletingnya harus dibuka gini supaya hasilnya nanti rapi, supaya maksimal ya. Kalau yang sudah terbiasa itu akan mudah kok. Oke, kalau ini kita sudah selesai ya, ini kepalanya yang di bawah ini kita angkat ke atas teman-teman. Oke, saya rapikan benangnya dulu. Kepalanya ini kita akan angkat ke atas ya. Ini ya, kepalanya kita angkat ke atas. Nah seperti ini tuh ya, kepalanya diangkat ke atas, maka otomatis dia, nah maka hasilnya rapi, nggak akan kelihatan sih ada resletingnya ya. Dan ini harus usahakan harus sama. Oke, ini adalah hasil dari resleting Jepang. Kalau sudah selesai memasang resleting Jepang ini, maka seperti tadi kita ganti lagi ke sepatu yang normal ya. Jangan lupa untuk mengganti sepatu yang normal. Pakai obeng biar rapat. Oke teman-teman, kita sudah siap melanjutkan menjahit bagian yang lainnya ya. Sekarang kita akan jahit bagian sisi kanan dan sisi kiri ya. Ini bagian depan sudah selesai, kita akan jahit bagian sisi kanan dan sisi kiri. Untuk pembuatan rok ya, dengan ban pinggang karetnya separuh atau ban pinggang dengan karet yang biasa saja itu ya, itu berbeda ya. Perbedaannya nih, nanti saya akan menggunakan karet dengan ukuran karetnya 3 cm ya, ukuran karetnya 3 cm. Dan ini saya menggunakan turbines ya teman-teman ya. Ini adalah turbines. Turbinnya kita bikin 3,5 ya. Ukurannya berapa? Pertama adalah ukuran dari resleting ke kupnat, itu adalah 1/10 lingkar pinggang ya. Karena lingkar pinggangnya 8 cm, maka yang pertama adalah kita bikin 8 cm. Ini ukurannya ya. Yang pertama adalah 8 cm. Kemudian yang kedua 8 cm ditambah 2 cm ya, yaitu 10 cm. Nah, di sini ya, ini adalah 10 cm ya, teman-teman. Lalu yang terakhir adalah bagian belakang. Pas di kupnat, ketemu kupnat, itu adalah sekitar 16 cm ya teman-teman, 16 cm. 16 cm di sini ya. 3,5.
Pertama ini adalah kita bikin untuk ban pinggang. Kita buat ambil kain biasa dulu, kain yang biasa itu kita potong sekitar 8 cm teman-teman ya. 9 untuk kelebihan ya. Kita bikin 9 cm biar agak longgar, nanti sisanya bisa kita buang kalau udah nggak kepake. Kita bikin 9 cm. Ini karena kainnya bisa disobek, kita sobek aja nggak apa-apa. Kalau bikin 10 nggak apa-apa, ini saya bikin 10 deh biar agak longgar ya. Karena ini kainnya bisa disobek, ini saya sobek aja. Oke. Ini saya ngambil sekitar 10 cm ya. Dari kain ini kita buat lebar 10 cm. Panjangnya bebas aja, panjangnya sepanjang kain nggak apa-apa, nanti sisanya gampang bisa digunting ya. Nah setelah itu kita baru pasangkan ke sini. Kita akan pasangkan di belakang. Kupnat itu menghadap ke samping, ke sisi semuanya. Kupnat menghadap ke sisi. Kita jahit sekitar 1 cm teman-teman ya. Masih posisi kain begini, belum dikasih apa-apa ya, belum dikasih turbines ya atau kain keras. Oke, kita jahit dan kupnat menghadap ke sisi. Karena ini kampunya buka, maka kampu jangan lupa dibuka ya. Kalau ketemu kupnatnya hadapkan ke sisi. Kalau ketemu kupnatnya hadapkan ke sisi. Ya, nggak boleh sembarangan. Oke, ini kan ada sisa nih ya teman-teman. Ini kita gunting dulu sedikit biar nggak terganggu. Nah, ini kita pastikan posisi kanan dan kirinya bagian ban pinggang harus sama. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kayaknya sudah sama ya. Nah, oke. Ini kita lihat kan posisinya sama ya. Bagian ban pinggangnya sama. Ini dia settingnya. Maka kita bisa lanjutkan. Ya. Nah, setelah itu kita akan potong turbines
ukuran turbinnya berapa saja. Nah, ini ukuran. Yang pertama adalah kita ukur dari jarak ini ke sini. Nah, ini kebetulan saya sudah memotong turbinesnya. Nah, ini jaraknya dari sini ke sini, ya. Dari resleting ke kupnat. Lalu yang kedua adalah di bagian tengah depan atau di bagian perut ini ya teman-teman ya. Nah, ini pas di tengah-tengahnya, kupnat ketemu kupnat di sini, ya. Lalu turbines yang ketiga adalah di sini kita tambahin sekitar 2 cm untuk hak ya atau cacing kait. Oke, sekarang turbines ini kita akan setrika di sini ya, setrikanya di sini. Jangan di sini, bukan di sini ya, tapi di pas ini, di sini. Nah, kita akan setrika di sini ya, sesuai dengan pasnya. Lalu kita akan gunting ini ya, ini adalah karet. Saya menggunakan karet dengan ukuran 3 cm lebarnya. Dan ukuran turbinesnya ini adalah lebarnya 3,5 ya. Lebarnya 3,5. Untuk ukuran ininya disesuaikan dengan kupnat masing-masing yang tadi saya sebutkan ya. Nah, berapa ukuran karetnya? Ukuran karetnya adalah dari kupnat, ini kan kupnat depan, ini adalah kupnat belakang. Itu kita ukur berapa? Kupnat depan dan kupnat belakang kita ukur berapa? Kayak ini kan ketemunya 32. Lalu kita bagi 2, berapa? 16. 16 kita tambah 1. Ya, jadi kita potong di sini 17 ya, 17 2 kali karena untuk karet kanan dan kiri ya. Ini oke, ini adalah ketemu, nanti akan bakalan kita pasang di sini di karet di bagian sisinya rok ini nanti ya. Nah, ini ya, ketemu kupnat dengan kupnat ini. Oke, sekarang kita akan setrika dulu. Roknya kita setrika. Oke, yang pertama kita tempelin. Yang pertama boleh kita setrika ya teman-teman, untuk roknya. Sebelum kita tempel-tempel turbines, itu kita boleh setrika bagian-bagian yang harus disetrika. Kita buka kampuhnya ya. Tunjukin pakai ini mas ya, rapi. Baik teman-teman, untuk setrika ini turbinesnya ini kan ada 3 bagian ya, ukuran 16 cm, 10 cm dan 8 cm ya. Untuk yang 8 cm itu letakkan di bagian kanan ya. Nah, ini kan bagian kiri. Maka di bagian kiri itu kita letakkan yang 10 cm. Nah, kita meletakkannya itu jangan pas banget sini. Agak kira-kira 1 mili ke atas. Ya. Ini maju 2 cm dan ininya pas di kupnat. Tuh kan, ini pas kupnat ya. Ini jangan kebalik. Jangan kebalik ya. Lalu yang kedua adalah ukuran 16 cm, itu di bagian depan atau di bagian perut. Di kupnat sini ya, di bagian kupnat depan sini nih. Kita bisa lihat kupnatnya ya di sini ya. Ini adalah kupnatnya bagian depan. Nah, ini kita letakkan di sini. Nah, ini harus pas di kupnat. Nah, ya, tuh. Ini kupnat, kita taruh di sini. Oh ya, jadi ini di tengah-tengah ya teman-teman. Kalau kita lihat seperti ini pas di kupnatnya ya.
di kupnatnya bagian depan ya, atau pas bagian perut. Dan yang terakhir adalah yang paling kecil, yaitu yang 8 cm. Ini kita letakkan di sebelah kanan ya. Ini adalah sebelah kanan. Ini dipas, ini pas ya. Kalau tadi sudah ditambah 2 cm, ini kita pas. Kita pas. Dan kalau setrika jangan sampai terlalu masuk ke sini, nanti nggak bisa dilipat. Jadi agak beda 1 mili. Oke, kalau sudah, kita tunggu sampai nggak terlalu panas. Setelah itu kita setrika. Soalnya kalau terlalu panas nanti ini nggak nempel. Oke, kita jahit. Kubines itu kan ada 3 ya, ukuran 10 cm, 16 cm, sama 8 cm. Untuk yang bagian kanan itu kita berikan yang paling kecil ya teman-teman, yaitu ukuran 8 cm-nya, ditaruh di bagian kanan, di kanan. Nah bagian kiri itu yang ada tambahan 2 cm. Sudah mas, akan mulai menjahit turbines ban pinggangnya. Nah ini kita jahit seperti ini, yang bagian turbinesnya biasa ya, kita jahit lurus. Lalu yang bagian ada tambahan 2 cm tadi ya, itu pun sama, kita jahit sesuai dengan tambahannya 2 cm tadi, karena ini untuk ban pinggang. Dijahit seperti ini ya mas. Ini tolong didetili mas, yang ini mas. Nah ini ya, kita lihat teman-teman, ini kita jahitnya L. Ini tadi kita jahitnya L gini ya, set. Tuh, kalau dari belakang kita bisa lihat ini ada tambah 2 cm ya, bisa dilihat. Ini kita bisikan tambahnya. Nah ini kita balik seperti ini ya. Kita balik seperti ini, kita bisa ambil pakai jarum. Nah ini juga sama. Nah ya, lalu ini sama, kita balik juga seperti ini ya. Dan ini setelah itu kita mulai lipat seperti ini. Ya, kita lipat dengan menggunakan jarum bentul. Kita lipat semua ya, semuanya kita lipat, jaraknya sama ya. Dibalik ininya. Jadi ini nggak apa-apa prosesnya diperlihatkan semua, tapi cepetin nggak apa-apa mas. Tapi ada yang lambat, ada yang cepat gitu, ngerti ya maksud saya ya. Yang penting proses ini harus ada gitu.
kan, masih ngerekam kan? Oke. Ini kita jahit, tapi gini teman-teman ya, ini ngejahitnya nggak semuanya dijahit. Ada bagian-bagian yang kita berhenti dan nggak kita teruskan jahitnya, yaitu untuk nanti fungsinya memasukkan si karet ini, ya. Di mana saja itu, di sini, di pas kupnat-kupnat, ya. Di bagian kupnat-kupnat ini nanti kita kasih jarak untuk memasukkan si karet, ya. Jadi di bagian kupnatnya, semua kupnat kita berhenti untuk kasih jarak. Oke ya, kita mulai jahit. Bismillah. Nah ini di sini kita kasih jarak kira-kira 1 cm ya, atau 1,5 cm, yang penting jari kita masuk. Ini saya kasih jarak 2 deh kayaknya. Jari kita masuk dan karetnya bisa masuk. Lalu kita jahit lagi seperti ini. Pokoknya pada saat di bagian kupnat kita, nah kayak ini kan udah, ini masih sisi ya, ini belum kupnat ya, jadi ini belum berhenti teman-teman, masih lanjut. Nah ini sudah mendekati kupnat bagian depan, kita harus mulai berhenti di sini. Nah ini kan ya, ini adalah kupnat bagian depan, bisa kita lihat ini adalah kupnat. Kita kasih jarak dari, ini kan turbines, bisa dilihat ini turbinesnya ya. Jarak dari ini kita kasih kira-kira 1,5 sampai 2 cm untuk kita masukkan si tangan kita. Jangan lupa dimatiin biar nggak lari. Nah ini kita jahit lagi pas bagian sini. Nah ini ya, seperti ini. Nanti ketemu kupnat lagi kita berhenti. Nah ini kita berhenti lagi, kita matiin. Ini ada kupnat, ini kupnat ya teman-teman, tuh ya kupnat ya. Berhenti, terus kita angkat, kita kasih jarak 1,5 sampai 2 cm untuk masukin si karet ya. Lalu ini kita jahit lagi. Aduh. Nah nanti bagian bawahnya juga nggak usah ditunjukin lagi mas, nggak apa-apa, nanti saya ditunjukin, saya nanti kan pakai ini ya, pakai ini, terus nanti kan sudah ada apa namanya tadi, ngesum ya, ngesumnya nanti ngesumnya. Ini sekarang kita masukkan ya ban pinggangnya, karet pinggangnya dari ini tadi yang sudah kita kasih jarak pada setiap kupnat-kupnat ya. Kita tadi kasih jarak di setiap kupnat-kupnat ini. Nah ini kita masukkan ban pinggangnya menggunakan peniti. Nah ini hati-hati ya teman-teman, kalau udah sampai sini jangan sampai hilang. Ini kita kasih jarum di sini ya. Kita kasih jarum di bagian karetnya.
supaya nggak hilang. Nah ini ya, jadi si karet itu menimpa turbines ya. Bisa dilihat ini karet nimpa turbines, kita kasih jarum atau bisa juga langsung kita jahit ya. Langsung kita jahit di sini di bagian pertama, kita jahit biar gak lari ya. Dan ini harus 2 kali ya teman-teman, kita miringin, mundurin menjahitnya karena ini untuk kekuatan. Ini kita masukkan, kita lanjutkan masukkan si karet. Udah kan gini ya teman-teman, ini penitinya udah keluar nih ya, tuh udah keluar ya. Kita lepas ke penitinya kita lepas, dan ini kita pasangkan di, jadi turbinesnya di bawahnya karet, turbinesnya di bawahnya karet. Ini setelah turbines dan karet ketemu ya, kira-kira 1 cm nimpa, itu kita jahit teman-teman ya. Nah ini kan sudah nih ya. Nah ini kita lihat sudah ya teman-teman, ini karetnya udah kepasang. Sekarang adalah proses untuk supaya karetnya itu keikat ya. Kita jahit dari bagian kupnat tadi yang sudah kita jahit ya, dari kupnat ke kupnat ya. Kita jahit seperti ini. Nah, jadi sudah. Ini sudah terpasang, dan begitu juga di bagian yang sana juga sama ya caranya teman-teman. Nah hasilnya begini ya, hasilnya seperti ini, karetnya ya sudah terpasang, dan sebagian sini sama perlakuannya seperti tadi. Ini kan masih belum ada karet, sama ya, kita akan menggunakan karet yang satunya lagi. Caranya sama ya, kita masukkan dari sini yang tadi kupnat ya, kita masukkan seperti ini, kita masukkan seperti ini, kita masukkan seperti ini. Itu masih nyala kan ya mas ya? Ya udah, yang penting masih nyala. Lalu ini kita jahit, dan sambil kita jahit karet ini ya, sambil kita jahit karet ini juga ini kita jahit yang tadi bolong ya, jahitan yang kita bolongin tadi untuk masukin karet itu kita jahit ya seperti ini. Jadi karet akan tertutup, jahitan akan rapi dan tertutup ya. Dan ini kita lanjutkan karena kita masih ada, pastinya masih ada penitinya di dalam sini ya. Nah ini kita lanjutkan begini. Ini
ini seperti tadi ya, turbines taruh di bawahnya karet. Turbines taruh di bawahnya karet, kemudian kita jahit. Setelah itu kita jahit ya teman-teman. Ya, kita tarik seperti ini. Kita jahit. Dan ini hasilnya ya. Dan ini kita sudah jadi, kita bisa lihat nih ya nah ini ya, roknya sudah ketutup seperti ini, dan ini sudah jadi dengan karet. Nah ini ya, dengan karet di ban pinggang seperti ini hasilnya ya. Jadi ini harus dipas di kupnat ya teman-teman. Ini bagian bawah finishingnya saya menggunakan zigzag ya teman-teman, pola jahitan untuk mesin portable. Jadi teman-teman yang punya mesin portable bisa dimanfaatkan untuk zigzag. Tapi kalau misalnya teman-teman mesinnya biasa, dijahit terus nggak apa-apa. Kenapa saya tidak som? Karena bagian biasanya rok itu kalau di som itu biasanya kalau buat ngelangkah itu kan nanti gede sum-sumannya gitu. Makanya bagian bawah rok itu saya jahit aja, nggak saya som.